liyudhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa sampai pagi ini, dan insya Allah kegiatan ini dari malam sampai pagi sampai waktu syuruk. Waktu syuruk itu adalah waktu terbitnya matahari. Tadi saya baru lihat waktu syuruk itu jam 5:46. Nanti tambah 15 menit ya, sekitar jam 6-an. Setelah itu sholat isyraq. Apabila ada pahalanya adalah luar biasa, yaitu haji dan umroh sempurna. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di masjid besar Baitul Salam, Kedung Jaya, dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Dan pada kesempatan yang baik ini dari judulnya adalah keutamaan sholawat. Makanya nanti kalau misalkan saya mengucapkan sholawat Nabi Muhammad atau mengucapkan sholawat ala Nabi, langsung dijawab ya, biar nanti kita mengaitkan judulnya adalah keutamaan sholawat. Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang menjadi suri toladan bagi umat manusia di zaman akhir ini. Segala macam tindak lanjutnya itu harus kita tiru, harus kita ikuti, karena beliau ini adalah panutan kita, dan apa yang dikatakan semuanya itu adalah wahyu. Bagaimana Allah berfirman, "Mama yang diqanil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang diucapkan oleh Nabi ini adalah bukan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang benar-benar diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam tindakannya, dari mulai kita keluar rumah itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu menggunakan kaki kanan. Nah, kalau masuk ke masjid itu pakai kaki kanan. Ingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Allah tahlil Allah barakatuh. Maknanya kalau bisa udah pokoknya masuk aja bismillah. Jadi kalau misalkan kita lupa terhadap doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung membaca bismillah saja. Insyaallah ikuti seluruhnya doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan bisa. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, "Man shalla 'alaihi wahidan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat 10 kali. Luar biasa. Makanya perbanyaklah solawat, karena dengan solawat ini insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul ummah, atau syafaat penolongan yang luar biasa yang tidak ada di antara nabi-nabi yang lain, hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kita mengukur diri, kalau misalnya kita semata-mata hanya mengandalkan ibadah kita, niscaya saya rasakan itu masih jauh. Jadi kita ini senantiasa tindak tanduknya semuanya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Quran surat Al-Ahzab yang sering kita dengar dalam khutbah Jumat, yaitu yang berbunyi, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sebenarnya itu kalau mimbar itu ada 1, 2, 3, sementara di sini tidak apa-apa. Yang penting mimbar itu bertingkat. Pada saat naik mimbar pertama mengucapkan amin. Terus yang kedua mengucapkan amin. Dan ketiga mengucapkan amin. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang engkau ucapkan tadi amin? Nah, kira-kira begitu. Bahwa pada saat saya naik tangga pertama amin, itu ada malaikat Jibril. Maka Jibril mengatakan demikian. Celaka orang yang pada saat ketemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak digunakan untuk pengampunan dosa atau tidak ada hasil pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih bergelimpangan dosa. Berarti biarkan begitu saja. Carilah kesempatan yang luar biasa agar kita ini setelah lepas bulan suci Ramadan, dosa-dosa kita diampuni. Dan yang kedua, ingat kalau bisa, yang kedua bisa. Yang kedua, kata Rasulullah SAW itu bahwa malaikat Jibril pada saat itu berdoa, celaka orang yang masih memiliki orang tua atau kedua orang tuanya, akan tetapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Ingat, dari masih ada orang tuanya lengkap atau salah satu, akan tetapi tidak menjadikan orang tersebut sebagai jembatan untuk masuk surga. Karena surga ini kalau kita perhatikan, misalkan kita berbakti sama orang tua luar biasa, surga itu akan diraihnya. Dan juga segala macam doa, misalkan kita meminta kepada orang tua, insya Allah dijawab. Bahkan banyak ceritanya, nanti kita lagi ya, mengenai berbakti pada orang tua itu banyak sekali. Seperti Quest Akordi, itu adalah bagian orang yang berbakti pada orang tua. Jadi jangan dianggap remeh kalau kita masih punya orang tua, apalagi berdebat. Kalau misalnya orang tua ngomong A, kita ikuti A. Kalau B, ikuti B. Selagi tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala atau syariat agama. Dan yang ketiga tadi, Nabi kita Muhammad SAW mengaminkan pada naik tangga ketiga. Itu karena ada malaikat Jibril yang mengatakan celaka orang yang mendengar sebutan Nabi kita Muhammad SAW atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW atau menyebut Nabi Muhammad SAW tidak menjawabnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia, yang patut kita tiru, yang patut kita contoh. Karena kalau sekarang ini luar biasa, zaman yang carut marut, yang luar biasa, terkadang kita ini terkecoh untuk menilai anak-anak. Orang tua ini kadang-kadang nggak bisa menilai. Kalau zaman dulu orang tua nggak mau menilai, anak ini diam di rumah, anteng di rumah, nurut sama orang tua, niscaya anak ini akan berhasil, anak ini akan pintar, anak ini insya Allah hidupnya itu akan tenang, artinya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Akan tetapi kalau sekarang, masya Allah luar biasa, karena ada yang namanya mass media yang super canggih, sosial media yang super canggih, bahkan orang tua pun terkadang itu terkecoh. Makanya Imam Syekh Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad yang itu membuat Roti Haddad itu katanya
untuk menghadapi zaman yang carut marut, yang luar biasa, tidak bisa kita teka dan banyak sekali maksiat-maksiat yang gampang kita cerna, tapi kelihatannya tidak ada maksiat, ternyata banyak maksiat, yaitu adalah ada 4 katanya untuk atasinya. 1, jangan bodoh. Kita itu harus pintar. Kalau bodoh kita akan tergerus dengan tingkah laku zaman ini. Sebagai contoh, orang tua misalkan gaptek dengan teknologi, sementara anak-anak kita itu luar biasa pinternya dalam teknologi. Kelihatannya di kamar, ternyata dia itu lagi main mabar. Risalah muawanah. Risalah muawanah itu artinya risalah adalah surat, muawanah adalah Al-Quran, atau gini. Risalah muawanah itu adalah surat yang menolong bagi yang membacanya. Ini tidak sufi. Kata Imam Haddad dengan kondisi zaman yang carut marut, yang susah diterka, itu pertama jangan bodoh. Artinya kita ini harus pinter. Nah, syaratnya apa? Syaratnya harus berbanyak mencari ilmu, termasuk ilmu apa saja, termasuk ilmu misalnya berkenaan dengan teknologi, agar kita ini bisa tahu. Karena informasi sekarang ini laksana kilat. Kita diam di rumah bisa mengetahui sejagat raya, seluruh dunia, sampai-sampai kita belum lihat di TV sudah tahu duluan. Bahkan yang paling bahaya lagi yaitu ada situs-situs yang berkenaan dengan yang menyesatkan seperti di online dan sebagainya. Ini adalah bagian dari zaman yang sudah carut marut, sehingga kita ini kalau misalkan tidak pinter atau kita ini tidak bisa mengikuti zaman, niscaya kita ini akan tergerus dengan kondisi yang ada, dan orang tua tidak akan bisa menilai kondisi anak bagaimana keberadaannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau zaman dulu kita menilai anak itu gampang sekali. Orang begini ada anak begini bisa kelihatan. Kalau sekarang bisa diterka, orang di kamar saja itu ternyata bukan lagi belajar, kadang-kadang lagi main HP, kadang-kadang lagi pokoknya macam-macam. Tapi browsing dan susah diterka. Sehingga orang tua manggil untuk ulang kali pun terkadang tidak dijawab atau diteladani. Karena apa? Kondisi yang carut-marut ini, maka orang tua harus pintar-pintar. Kalau masih punya anak kecil atau segala usia di balita ya, orang tua masih memiliki anak kecil atau kita punya cucu, misalnya menggunakan HP itu biar kita selamat dengan kondisi zaman yang carut-marut ini, bila tidak tergerus dengan teknologi yang bisa membuat kita lupa, yaitu diberi HP atau beri komunikasi tersebut atau handphone tersebut, tapi dengan membatasi diri. Artinya kita memberikan HP itu dengan perjanjian terlebih dahulu. Misalnya ini tolong ini HP silakan pakai, tapi dibatasi waktunya 1 jam atau misalkan sampai duhur. Jadi pokoknya dikasih jeda, dikasih timing, ada waktu untuk pembatasannya. Kalau misalkan sudah mengatakan iya, barulah dikasih. Kalau belum, jangan dikasih. Anak-anak ini biasanya lebih jujur, gampang sekali. Misalnya ngomong iya, langsung. Jadi kalau misalkan sudah 1 jam, orang tua mantau, selesai deh, ambil. Bisa lah anak, bisa ngurut. Yang kedua, yang pertama itu jangan bodoh, nanti kata Imam Haddad. Yang kedua, jangan lemah iman. Artinya harus diperkuat iman kita ini. Caranya bagaimana dengan memperkuat iman? Tentu satu tadi juga cara mencari ilmu untuk beribadah, cara mencari ilmu untuk mengetahui keberadaan kita di dunia ini agar tidak terkecoh. Terus setelah itu baru memperkuat iman dengan cara yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi hanya itu saja sebenarnya. Jadi kalau kita mencari ilmu langsung misalkan hanya sebatas untuk pengetahuan dan tidak meresap ke dalam hati atau tidak diamalkan, niscaya kita ini sia-sia. Karena di zaman sekarang ini harus
menguatkan iman, dan kita itu harus fokus bahwa kehidupan di akhirat itu adalah kekal dan kehidupan di dunia ini sementara. Yang ketiga yaitu jangan berangan-angan panjang. Jadi kalau kita misalkan mencari nafkah, ya cari saja nafkah biasa yang normal, artinya tidak gol-gol apa adanya, sesuai dengan yang kita mampu, sesuai dengan yang Allah ridhoi, agar kita ini harta yang didapat bukan harta yang menjadi mudarat atau membuat kita jadi guna-gulana. Sementara yang dimakan di sini adalah cuma satu piring. Jadi angan-angan tadi jangan terlalu panjang. Kalau angan-angan terlalu panjang, niscaya kita ini tidak memikirkan apa yang kita nikmati. Nikmatilah apa yang ada. Ingat saja bahwa kita ini di dunia ini adalah sementara. Yang kelak akan dibawa adalah yaitu amal ibadah kita, amal baik kita. Dan yang keempat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah jangan makan yang haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Jadi kita hati-hati dengan barang yang haram, karena barang haram ini tidak akan menjadi bahagia. Yang kita makan itu niscaya bukan menjadi berkah, akan menjadi mudorot. Oleh karena itu, apabila kita mau makan yang ini barang ini senyatanya hukumnya haram atau halal. Kalau misalkan haram, jangan makan. Terus diperhatikan ini cara memperolehnya baik atau buruk. Kalau misalkan cara memperolehnya itu pun langsung kelihatannya membuat Allah murka atau yang haram itu, maka jangan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini terhindar dari semuanya itu, mari kita senantiasa menghadiri majlis-majlis semacam ini. Ada majlis ilmu, atau sering-seringlah berdekatan dengan ulama, karena kalau kita berdekatan dengan ulama dan orang alim, niscaya kita akan membuahkan hasil yang baik. Insyaallah ala Nabi Muhammad. Jadi kalau misalnya kita semuanya telah melaksanakan, insya Allah kita ini adalah bagian dari mengikuti jejak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jejak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jejak suri tauladan yang wajib kita ikuti. Kemudian di samping itu, dalam kondisi yang semacam ini ada lagi, yaitu dengan sabar. Sabar itu adalah menahan diri dalam hal-hal yang tidak baik, atau istilah menahan emosi. Termasuk misalkan sabar dalam hal melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, melaksanakan. Terus sabar mendapatkan suatu ujian atau cobaan atau kondisi yang begitu dasarnya zaman ini, karena ujian itu gampang sekali kita rasakan. Ujian baik dari diri sendiri, dari keluarga, atau misalkan dari pihak lain. Atasinya katanya dengan cara dan sabar. Sebesar-besarnya mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, dan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah